banyak orang memiliki ketakutan terhadap ular. Ini dikenal sebagai pidiofobia. Bahkan menurut Francis in Psikologi Manusia telah takut terhadap ular semenjak lahir. Dan ternyata 21% orang di dunia sangat takut terhadap ular. Hanya dengan melihat gambar ular dapat menyebabkan trauma yang parah bagi mereka yang menderita fobia ini. Bayangkan betapa menderitanya orang yang memiliki ketakutan seperti itu ketika bertemu dengan seekor ular besar yang mampu menelan buaya secara utuh. Misteri tentang ular banyak ditemukan di berbagai kebudayaan di dunia. Dan ternyata, ular raksasa bukanlah makhluk dari negeri dongeng atau film horor, tetapi ini adalah kenyataan yang ada di bumi. Para ilmuwan yang dipimpin oleh Jonathan Block, ahli panteologi Febrata di University of Florida, dan Carlos Jaramillo, ahli panteobotani di Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, membuat terobosan baru pada tahun 2009 saat melakukan penggalian rutin di tambang batu lembah Amazon di formasi Carrejon di La Guajira, Kolombia. Sisa-sisa yang mereka temukan ternyata adalah fosil ular purba yang kita kenal sebagai Titanoboa, ular terbesar yang pernah ada. Fosil yang ditemukan hingga 30 individu termasuk 3 tengkorak lengkap. Diketahui bahwa ular raksasa ini hidup pada masa Paleosen tengah dan akhir, sekitar 60 hingga 58 juta tahun yang lalu. Zaman itu merupakan zaman yang terjadi sesaat setelah dinosaurus punah dari muka bumi akibat hantaman meteor. Mereka memiliki panjang sekitar 14 meter dan berat setidaknya 1 ton. Ular terbesar yang masih hidup di bumi hingga saat ini adalah anaconda hijau yang banyak hidup di hutan Amazon dan sungai Orinoco, Amerika Selatan, yaitu dengan panjang 7-9 meter dengan berat hingga 168 kg. Ukuran Titanoboa 7 kali lebih besar dibandingkan manusia. Kira-kira seperti inilah ilustrasinya ketika Titanoboa hidup di zaman modern. Dengan ukuran yang sebesar itu, Titanoboa dapat memangsa buaya sebesar 136 kg. Para peneliti telah menemukan banyak bagian kerangka yang menjadi fosil di cekungan Amazon. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipastikan adalah tentang warna Titanoboa. Kemungkinan besar mereka memiliki warna kamuflase seperti ular piton modern, sisik berwarna hijau tua, dan bintik-bintik melingkar gelap di seluruh tubuhnya. Tetapi untuk ukurannya, kita tidak perlu menebak, sebab ini adalah perbandingan tulang belakang Titanoboa dan tulang belakang anaconda, ular terbesar yang hidup di zaman ini. Dengan ukuran yang sangat besar, Titanoboa menjadi predator puncak dan cukup ganas. Mereka berburu dengan cara bersembunyi. Seperti halnya ular piton, Titanoboa akan mengintai mangsanya. Di saat mangsanya lengah, Titanoboa akan melilit, mencekik, lalu menelannya secara utuh. Dengan ukuran fisiknya, Titanoboa cukup kuat untuk mematahkan seluruh tulang dan mencekik hewan seukuran kuda. Diperkirakan, kekuatan lilitan Titanoboa dapat mencapai 400 psi dan mereka dapat menjadikan buaya sebagai makan siangnya. Namun para peneliti belum sepenuhnya sepakat akan hal ini. David Paulin, seorang profesor di Universitas Indiana, percaya bahwa ular ini memakan ikan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diperkirakan Titanoboa lebih mirip seperti paus biru atau hiu paus, yang meski memiliki ukuran yang besar, namun sebagian besar makanannya adalah ikan-ikan kecil. Hal ini didukung dengan analisis struktur tengkorak dan giginya yang dilakukan oleh salah satu penemunya, yaitu Jonathan Block, mengindikasikan adanya spesialisasi untuk memakan ikan. Berlawanan dengan asumsi sebelumnya, Titanoboa bukanlah predator puncak, melainkan pemburu air yang kolosal, lambat, dan kikuk di darat, tetapi gesit di dalam air. Dengan ukuran yang sangat besar dan lingkungan alam yang subur, Titanoboa seharusnya tidak masalah dengan sumber makanan. Mereka juga tidak memiliki predator alami. Mungkin saja mereka memiliki musuh alami, misalnya kura-kura raksasa, Carbonimes. Hal ini didukung dengan sering ditemukannya fosil-fosil kura-kura ini di dekat area sisa-sisa fosil Titanoboa. Cangkang kura-kura raksasa Carbonimes memiliki panjang hingga 1,7 meter. Mereka tidak pernah saling berburu, tetapi mereka mungkin berebutan makanan
dari waktu ke waktu, sebab memiliki kesamaan makanan dan cara berburu yang sama, yaitu dengan berkamuflase. Dalam perebutan makanan itu, Titanoboa jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menang, meskipun memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Titanoboa masih ada hingga saat ini? Habitat Titanoboa sebenarnya tidak akan terlalu sering bersinggungan dengan manusia, sebab mereka berada pada cekungan Amazon. Ini adalah salah satu tempat yang paling sulit diakses di planet ini. Namun, tetap saja, jika hewan sebesar itu ada, seharusnya kita telah mendapatkan tanda-tanda keberadaannya. Kenyataannya, kita hanya menemukan sisa-sisa fosil yang berusia puluhan juta tahun. Jika Titanoboa bertahan sampai saat ini, dia akan menghadapi musuh yang benar-benar tidak terkalahkan. Mungkin kulit ular raksasa ini akan sangat mahal. Sudah tahu kan maksudnya apa? Tetapi apakah di masa depan Titanoboa dapat kembali muncul? Kita perlu melihat ke masa lalu, secara khusus pada kondisi yang memungkinkan kemunculan ular raksasa ini. Mari kita ingat bahwa raksasa tumbuh subur pada masa itu, dari pakis raksasa hingga capung raksasa. Meskipun saat ini terdapat hewan raksasa seperti paus hingga gajah, namun jumlah ini bahkan tidak sebanding dengan banyaknya hewan-hewan raksasa yang mengerikan yang telah menjelajahi bumi selama jutaan tahun silam. Mengapa ukuran mereka raksasa dan kemana hewan-hewan itu pergi? Sebagian besar gigantisme pada spesies tertentu disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Tetapi untuk reptil, mereka memiliki ciri yang sangat spesifik. Kebanyakan dari mereka berdarah dingin atau pio-kilotermatik, yaitu istilah yang menunjukkan suhu tubuh tidak stabil yang berubah sesuai dengan suhu lingkungan luarnya. Sebagian makhluk berdarah panas dapat mempertahankan suhu tubuh standar, yaitu 36,6 derajat Celcius dari dalam. Sebaliknya, ular membutuhkan lingkungan yang menyediakan suhu tersebut. Itulah sebabnya reptil suka berjemur di sinar matahari untuk mendapatkan panas. Ular besar di masa lalu hidup pada iklim tropis yang sangat panas. Jika 60 juta tahun yang lalu, suhu rata-rata bumi di bawah 30 derajat Celcius, ular piton sebesar beruang kutub atau paus abu-abu tidak dapat bertahan hidup atau tidak akan mencapai ukuran seperti itu. Titanoboa menjadi bukti lain bagi para ilmuwan untuk memahami kondisi pada 60 hingga 58 juta tahun yang lalu. Suhu rata-rata tahunan di daerah tropis mungkin mencapai 30 hingga 36 derajat Celcius. Secara alami, tubuh sering mengeluarkan energi ekstra untuk pemanasan. Ini berarti ukuran makhluk berdarah dingin akan semakin besar jika suhu rata-rata tahunannya meningkat 30 hingga 34 derajat Celcius. Ukuran mereka terpengaruh dengan suhu rata-rata tahunan. Bagaimana situasi iklim saat ini? Yap, pemanasan global. Bukan bermaksud menakut-nakuti, tetapi mungkin saja akan timbul kondisi yang baik bagi munculnya monster seperti Titanoboa di masa depan. Terima kasih telah setia untuk menonton hingga detik ini. Dan juga, terima kasih untuk semua dukunganmu yang dibagikan melalui Saweria. Dan terima kasih kepada sini-sini aja yang telah membagikan pesan dan dukungannya melalui Saweria. Thank you.